maka kita akan bahas tentang 4 poin kemerdekaan. Yang pertama, merdeka dalam akidah. Yang kedua, merdeka dalam cinta. Yang ketiga, merdeka dalam hal finansial. Dan yang keempat, merdeka cita-cita. Ada 4 poin. Yang pertama, merdeka di dalam akidah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya agama kita, dinul Islam, adalah agama yang membebaskan para penganutnya kepada semua penyembahan. Dulu kakek nenek moyang kita menyembah pokok kayu, menyembah batu, bahkan ada agama animisme, dinamisme. Karena setiap manusia itu punya gharizatut tadayyun, naluri beragama, punya wijdan. Kita itu manusia, siapapun dia, bahkan yang komunis, yang ateis, ketika memandang sesuatu yang dia kagumi, yang dia anggap lebih daripada dirinya, itu muncul wijdan, muncul takdis, mensucikan, mengagungkan. Kayaknya dia hebat banget. Dulu ketika lihat pohon, pohon ini kok bisa besar banget ya, berarti ada kekuatan magis di balik pohon ini, disembah. Makanya animisme, dinamisme. Atau kok ada harimau, harimau itu kok kuat sekali, semua mangsa diterkam sama dia. Maka ada menyembah gajah, menyembah harimau, dan sebagainya. Animisme, dinamisme. Islam hadir dengan risalah tauhid, membebaskan semua hamba menuju kepada satu penyembahan kepada Tuhan segala hamba. Suatu ketika perang Qadisiyah, dipimpin oleh seorang jenderal bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, diutus oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saat perang Qadisiyah, ada seorang pasukan muslim, ini pasukan biasa. Ini pasukan biasa, saya tekankan, bukan berarti meremehkan, enggak. Ini pasukan biasa, bukan jenderalnya, bukan khalifahnya, bukan. Pasukan biasa. Tapi akidahnya luar biasa. Namanya sahabat Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Saat perang Qadisiyah, dia tertawan. Sampai perang, pas waktu rehat ya, jedah perang. Kan perang gak mungkin 24 jam terus, pasti ada maju mundur, tarik. Nah, ini Rib'i ditawan. Rustum, seorang jenderal Persia, penasaran. Coba, kita punya tawanan muslim, ada. Saya penasaran, kekuatan apa yang membuat bangsa Arab yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tiba-tiba mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia dan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Saya ingin tahu, saya ingin interview, saya ingin tahu kayak apa sih kekuatan orang-orang muslim itu. Panggil dia, panggil Rib'i bin Amir, pasukan biasa. Makanya dengan pakaian yang apa adanya, dengan pakaian yang ya bukan pakaian jenderal dan sebagainya gitu. Ketika dia datang dengan biasa aja. Dicegah sama tentara Persia. Sebentar. Di sini ini menghadap jenderal ada protokolernya. Apa? Harus menunduk, harus rukuk di sini. Nah, baik. Rib'i akhirnya datang ke Rustum tapi balik arah. Ya, menghadap ke sana, rukuk dia, membelakangi. Sebentar. Pelanggaran Anda. Enggak seperti ini. Dia tidak mau rukuk kepada selain Allah, begitu maknanya. Rib'i bin Amir. Karena terpaksa akhirnya para protokoler di sekitar Rustum menghunuskan pedang ini. Agar supaya Rib'i ketika nyampe ke jenderal mau enggak mau dia harus nunduk. Udah selesai protokoler kata Rustum. Saya pengen interview ini orang. Tolong ceritakan kepada saya, ma ra'yukum, apa pendapatmu? Kok bisa orang-orang Arab itu yang sebelumnya bukan siapa-siapa, terbelakang, tiba-tiba menjadi kemana-mana dengan kekuatan yang luar biasa? Apa rahasia kalian itu? Apa motivasi kalian apa? Jawaban Rib'i bin Amir dicatat dalam tinta emas sejarah. Makanya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir ngasih catatan khusus terkait dengan ini. Apa jawaban Rib'i? Motivasi kami ini orang-orang Islam, karena kan awalnya memang di Arab, orang-orang Islam, tahrirul ibad minal ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang ke negeri-negeri untuk melakukan futuhat, pembukaan, karena kami ingin membebaskan para hamba-hamba dari penyembahan kepada sesama hamba. Penyembahan kepada matahari, penyembahan kepada bulan, penyembahan kepada raja, penyembahan kepada apapun hamba. Kami ingin bebaskan mereka menuju kepada penyembahan terhadap Tuhan segala hamba. Masya Allah. Gemetar itu Rustum itu. Ini pasukan biasa. Iya, ini pasukan biasa. Apalagi jenderalnya coba.
Pasukan biasanya motivasi al-quwah ar-ruhiyah, motivasi spiritualnya, kekuatan akidahnya luar biasa seperti itu. Nah, maka ini rahasia kemerdekaan seorang muslim. Dalam cerita yang lainnya, Bilal ibn Rabbah radhiyallahu anhu, ketika dia diseret oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, karena dia tidak ridho, si tuan tidak ridho ketika budaknya Bilal masuk Islam. Ente budak aneh, kok nggak izin masuk Islam? Gak tahu tak kalau aneh ini oposisi terhadap Islam? Kok masuk Islam gak izin dan sebagainya? Ditarik, diseret ke gurun pasir yang panas, ditimpuk untuk kemudian disuruh keluar dari Islam. Tapi apa jawaban Bilal? Ahadun ahad. Aku hanya mengimani Allah yang esa. Oke, setelah disiksa, Abu Bakar datang membebaskan. Akhirnya dibebaskan. Bilal ingin ringkes-ringkes. Apa ya bahasa Indonesia ringkes-ringkes itu apa bahasa Indonesianya? Beberes. Bilal ingin beres-beres. Kembali ke kamar budaknya. Ada teman kos-kosannya Bilal. Temennya satu budak lah ya, sama-sama budak. Namanya Wathik. Nanti Wathik ini yang bunuh, memutilasi Hamzah bin Abdul Muthalib, dan kemudian nanti masuk Islam dia saat Fathul Mekah. Nah, Wathik bilang, ya Bilal, beruntung sekali engkau. Sebenarnya yang pingin merdeka itu aku. Aku sampai nyambi kerja, sampai cari lemburan supaya aku bisa merdeka. Kok kamu bisa merdeka sekarang? Enak sekali ya kamu itu. Berarti hebat agamamu itu. Kok bisa bikin kamu merdeka? Apa jawaban Bilal bin Rabah? Ya Wathik, i'lamu, ketahuilah wahai Wathik, sungguhnya aku telah merdeka bukan ketika Abu Bakar menebusku. Aku sudah merdeka semenjak aku mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena memang Islam menuntun kita sebagai seorang hamba untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya, mentauhidkan, menyembah Allah yang sesungguhnya, Tuhan yang asli. Dan itulah kemerdekaan yang hakiki, yang nomor satu, merdeka akidah.